Selamat datang di podcast Yayasan Jangkar Kehidupan. Hari ini saya Antoni Simajuntak sebagai Audience Relation dari Yayasan Jangkar Kehidupan akan berbincang-bincang tentang tantangan anak muda di era zaman sekarang, di mana kita ketahui bahwa semakin bertambahnya tahun maka semakin banyak juga tantangan khususnya untuk anak-anak muda saat ini gitu ya. Nah, hari ini juga saya sendiri akan ditemani oleh rekan saya, Pak Pariama Sembiring ya Yap. gitu. Nah, beliau adalah, boleh perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Parimas Sembiring. Saya adalah program ministry di Yayasan Jangkar Kehidupan. Ya. Oke, bro, kita panggil bro lah ya. Ya, bro and sis. Bukan sis lah, gitu ya. Bro, saya tahu bahwa baru-baru ini kita baru pulang dari Bali dan saya Ya. tahu bahwa Jangkar itu melakukan karakter building khususnya untuk anak-anak muda di Bali ya. Iya, betul. Nah, baik itu secara umum maupun secara Kristen gitu. Iya. Yang bro lihat lah, karena kan sering banget nih ke daerah-daerah. Apa sih yang bro lihat dan yang bro tangkap saat ini terkait anak muda zaman masa kini ini gitu? Ya, baik. Jadi memang saya melihat ya, khususnya untuk anak-anak muda sekarang ini memang berada pada satu sisi yang sangat krusial ya. Saya mengatakan anak-anak muda di zaman sekarang adalah berada pada posisi yang sangat krusial dan juga sangat strategis atau sangat menentukan ya. Kita juga menyadari bahwa 2045 kita berada, khususnya di Indonesia, berada pada satu bonus demografi ya. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita antisipasi bersama, karena jangan sampai Indonesia emas yang kita harapkan karena anak-anak muda berada pada posisi jauh lebih banyak daripada orang-orang tua yang sudah tidak produktif. Tetapi ketika anak-anak muda itu tidak siap, maka ini bisa menjadi sesuatu bukan keuntungan bagi bangsa kita, tetapi ini bisa menjadi bencana ya. Nah, ini yang saya mengatakan tadi, Indonesia berada pada satu sisi yang sangat krusial. Nah, bagaimana 2045 nanti itu menentukan itu bagaimana posisi kita sekarang gitu. Karena bagaimanapun apa yang terjadi di 2045 nanti itu tergantung bagaimana persiapan kita sekarang gitu. Oke. Siapkah kita menyambut 2045 atau kita tidak siap? Nah, kalau kita tidak siap, ini bisa menjadi suatu momok yang menakutkan juga gitu. Jadi Nah, bisa Indonesia emas, tapi kalau nggak siap jadi Indonesia ya Indonesia kebalikan. kacau gitu ya. Gitu ya. Ya. Jadi memang berarti kalau Bro Pariama sendiri melihat gitu ya, berarti harus ada yang harus disiapkan. Betul, Untuk betul. menuju 2045 itu, yaitu Ya. Indonesia emas yang tadi. Tapi yang Bro lihat lah gitu ya, bahwa apalagi kayak sekarang itu slogan-slogan bahwa anak muda bisa, anak muda berkreasi itu gimana Bro lihat nih? Nah, ini yang memang saya bilang tadi sedikit agak mengkhawatirkan saya itu. Karena saya melihat khususnya anak-anak muda ini memiliki satu tantangan yang buat saya perlu untuk kita koreksi mulai dari sekarang, atau perlu kita antisipasi mulai dari sekarang ini gitu, supaya 2045 nanti memang benar-benar anak-anak muda itu berada pada posisi yang sangat bagus gitu ya. Saya melihat bahwa tantangan anak muda di masa kini ini ada dua hal yang menurut saya yang perlu untuk kita antisipasi bersama gitu. Yang pertama, saya melihat bahwa anak-anak muda di masa kini itu kecenderungannya tidak suka dengan yang namanya proses. Oke. Gitu. Tidak suka yang namanya proses gitu. Nah, saya sempat membuat sedikit survei kecil-kecilan atau bertanya secara acak kepada banyak anak muda. Saya bertanya seperti ini,
mana lebih baik atau mana yang kamu pilih itu. Eh, Berhasil atau mana lebih penting ya? Mana lebih penting, berhasil sukses atau prosesnya gitu. Nah, banyak anak muda itu memilih untuk berhasil gitu. Nah, tetapi saya melihat kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat saya, karena ketika anak-anak muda itu menginginkan satu keberhasilan tanpa proses, ini bisa menjadi suatu bahaya gitu. Karena pada prinsipnya tidak ada keberhasilan tanpa yang namanya proses. Gitu. Nah, ketika anak-anak muda itu sudah menanamkan satu paradigma dalam hidupnya, dia ingin mencapai satu keberhasilan tanpa proses. Nah, ini bisa berbahaya gitu. Kenapa? Dia bisa menghalalkan segala macam cara untuk mencapai keberhasilan tanpa proses-proses yang sebenarnya dia harus lewati untuk mencapai ke situ gitu. Nah, karena kenapa lebih penting proses daripada berhasil itu? Karena begini, kita bisa berhasil tanpa proses memang gitu. Tetapi nilai-nilai terbentuk itu pada saat proses itu terjadi. Nilai-nilai hidup seseorang itu terjadi pada saat dia mengalami proses dalam kehidupannya gitu. Nah, apa yang terjadi ketika ada orang berhasil tanpa proses? Maka orang itu berhasil tanpa satu nilai-nilai dalam kehidupannya dan tanpa satu dasar atau pondasi yang kokoh. Nah, ini yang berbahaya gitu. Nah, kita menginginkan bahwa anak-anak muda sekarang mereka menjadi orang yang hebat di kemudian hari, orang yang berhasil di kemudian hari, tetapi juga dibarengi dengan nilai-nilai yang mereka pegang, prinsip-prinsip yang benar yang mereka pegang, yang itu mereka alami dalam proses kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka nanti berhasil ataupun mereka berada pada posisi tertentu, pengambil kebijakan, mereka memiliki dasar yang kokoh. Mereka memiliki pondasi yang kokoh yang tidak mudah untuk terombang-ambingkan gitu. Nah, salah satu juga contoh yang saya lihat, ketika ada orang berada pada satu posisi tertentu tanpa melewati proses tertentu, maka orang itu ketika berada pada satu situasi yang memaksa dia untuk kompromi, maka dia akan kecenderungan kompromi gitu. Kenapa? Karena tidak ada satu nilai-nilai atau prinsip yang mereka pegang teguh dalam kehidupan mereka. Nah, ini contohnya dalam hal bentuk kompromi dengan dosa atau di zaman sekarang korupsi dan lain-lain gitu. Nah, tapi saya percaya kalau orang melewati proses kehidupannya dari masa mudanya gitu kan, maka ketika dia berhasil berada satu puncak tertentu, ketika ada situasi yang seakan-akan mengarahkan dia untuk kompromi, dia akan berpegang teguh kepada prinsipnya bahwa oh tidak, gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa proses lebih penting daripada hasil itu adalah karena nilai-nilai itu terbentuk dari prosesnya. Gitu. Oke, bro. Saya mencermati ada dua nih, yaitu proses dan nilai-nilai gitu ya. Tapi kadang-kadang kan menunggu proses itu lama, gitu. Dan kadang-kadang lewat proses itu pun anak-anak muda itu tidak akhirnya untuk melangkah itu dia kayaknya ragu-ragu jadinya. Gitu. Tapi kalau kita melihat orang yang memang punya ambisi untuk nanti berhasil, dia bisa jor-joran tuh, fight untuk sesuatu yang akan dia gapai, gitu. Bukankah itu bagus menurut bro? Itulah sebenarnya tantangannya, itulah yang namanya proses itu, gitu. Kayak contoh, bagaimana ketika kita memang sudah habis-habisan, kita memang sudah berada pada satu titik di mana kita sudah menyerahkan semuanya gitu. Tetapi seakan-akan apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan itu belum tercapai. Gitu. Bahkan belum ada gambaran di depan mata kita kapan kita bisa terima itu. Gitu. Nah, menunggu itulah
bersabar itu adalah nilai. Gitu. Ketika kita mencoba untuk tetap sabar, ketika kita tetap mencoba untuk menunggu, ketika kita mencoba tetap berjalan di jalan yang kita percayai untuk kita lewati untuk berhasil itu adalah nilai. Gitu. Nah, disitulah terbentuknya gitu maksud saya. Nah, jadi andaikan itu tidak dilewati oleh orang, maka dia sulit untuk bagaimana yang namanya bersabar itu. Bagaimana yang namanya tetap berjuang itu sekalipun segala sesuatunya sudah dia habis-habisan gitu. Atau bagaimana dia tetap berjalan sekalipun dia belum melihat gambaran, belum ada hasil sama sekali gitu. Nah, itulah nilai itu tadi gitu. Perjuangan itu, nilai perjuangan, nilai tetap setia, nilai tetap sungguh-sungguh, nilai tetap kesetiaan, itu disitulah terbentuknya. Kalau orang tidak mengalami itu, maka dia tidak belajar bagaimana tetap berjuang sekalipun banyak orang mungkin sudah mengucilkan dia gitu kan, sekalipun ngapain lagi sih kamu bersabar gitu kan, kalau saya sih sudah saya tinggalin gitu kan. Banyak mungkin omong-omongan seperti itu, tetapi dia tetap sabar, itulah sebuah prinsip gitu. Nah, jadi memang yang kita lihat juga gitu ya, banyak anak-anak muda juga bahwa mereka sangat ambisi untuk menggapai sesuatu. Tapi ketika mereka merasa dirinya gagal, biasanya down langsung gitu ya, terpuruk. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya kalau kita bilang bunuh diri gitu ya. Frustasi lah. Frustasi gitu ya. Itu juga bro lihat gak? Kecenderungan itulah yang banyak saya temukan di dalam diri anak muda yang buat saya yang juga mengkhawatirkan gitu. Kenapa ada banyak anak muda ketika berada pada satu titik terendah dalam kehidupannya, dia frustasi dan stres gitu kan? Itu karena dia tidak belajar sebelum-sebelumnya gitu. Dia tidak dilatih sebelum-sebelumnya. Nggak ada pondasi. Iya, nggak ada pondasi gitu. Nah, oke, kalau dia frustasi, dia stres ketika dia bukan siapa-siapa gitu kan? Artinya dia belum pada posisi, belum berkeluarga, atau dia belum memiliki satu posisi di sebuah perusahaan, atau dia belum menjadi seorang pejabat. Ini masih belum menjadi hal-hal yang akan membuat satu malapetaka. Tapi bayangkan ketika ada orang yang sudah stres, sudah frustasi, ketika dia sudah berada pada satu posisi yang banyak orang mengikuti dia. Dan banyak orang yang pengen di posisi itu. Iya, gitu. Nah, ini kan bisa berbahaya. Karena kebijakan kita itu akan mempengaruhi banyak orang gitu. Kayak contoh seorang suami gitu kan. Ketika dia udah punya istri dan punya anak-anak gitu. Nah, ketika dia stres dan frustasi gitu kan, ini kan mempengaruhi satu keluarga tentunya gitu. Tetapi ketika dia masih muda, dia stres atau apa, ya mungkin itu akan mempengaruhi dirinya sendiri doang gitu. Tapi ketika seseorang yang sudah berkeluarga atau seorang punya public figure gitu kan, seorang pejabat yang kebijakannya itu mempengaruhi banyak orang, itu kan sangat berbahaya gitu. Betul. Nah, itu kalau umum ya bro ya. Nah, kalau bro lihat dari anak-anak muda kita nih, anak-anak Kristen sendiri gitu ya, khususnya setelah pandemi lah ya, setelah pandemi, bro melihat mereka gimana nih? Nah, ini sebenarnya juga sama ya. Saya melihat di dalam diri anak-anak muda, selain secara umum tadi memang banyak orang-orang anak-anak muda kita yang memang tidak suka dengan proses. Hal yang mengkhawatirkan juga yang menjadi tantangan anak-anak muda di zaman sekarang itu adalah anak-anak muda kecenderungannya sekarang adalah tidak suka yang bentuknya hal-hal yang rohani. Gitu. Tidak suka dengan hal-hal yang rohani itu, atau mereka sudah tidak peduli dengan hal-hal yang sifatnya spiritual atau kerohanian gitu. Nah, ini juga sejalan dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti di luar negeri ya. Ada seorang
profesor teologi ya di Inggris. Dia seorang rektor juga, seorang dosen juga, namanya Stephen Bullivard gitu ya. Dia membuat sebuah penelitian dan dia menemukan bahwa anak-anak muda memang sudah nggak peduli dengan kekristenan. Bahkan dalam sebuah riset yang dia buat itu, gereja di 50 tahun ke depan mungkin sudah sangat berbeda dengan yang sekarang gitu. Karena kenapa? Karena memang anak-anak muda sudah tidak suka ya gitu ke gereja gitu. Nah, sebuah statement juga yang disampaikan oleh Dirjen Bimas Kristen ya beberapa tahun yang lalu, tepatnya di 2019 ya, itu belum COVID ya, belum COVID. Dia membuat sebuah statement juga, dan saya percaya apa yang dia sampaikan itu tentu sudah melalui proses-proses yang penelitian yang sudah dia lakukan. Dia mengatakan bahwa 50% generasi milenial itu sudah meninggalkan gereja. Itu orang Kristen, 50% orang Kristen generasi milenial itu sudah meninggalkan gereja. Ini belum kita teliti sekarang untuk Gen Z-nya gitu. Kalau Gen Z-nya ya buat saya pasti akan lebih daripada generasi milenial yang saya generasi milenial ya kan. Bro juga generasi milenial kan. Nah, kalau Gen Z-nya kita belum tahu nih. Mungkin akan jauh lebih parah lagi gitu. Nah, ini menjadi satu tantangan yang perlu kita antisipasi, khususnya bagi kita orang-orang tua gitu ya. Bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk tidak abai, untuk terus memberikan pengertian kepada anak-anak kita supaya mereka juga tetap peduli gitu dengan hal-hal yang sifatnya rohani ya gitu. Tetap melibatkan mereka untuk hal-hal yang seperti doa pagi, pertemuan-pertemuan ibadah di rumah-rumah, komsel gitu kan. Saya rasa itu adalah bagian yang orang tua harus mulai libatkan anak-anak kita gitu. Karena saya juga melihat beberapa kali pertemuan di dalam keluarga-keluarga ya. Anaknya itu sudah tidak ikut ibadah gitu. Nah, paling nanti anaknya itu mulai gabung itu pada saat makan. Ya, jadi selama ibadah anaknya itu di kamar ya, main PS kek, main Mobile Legend kek, dan banyak hal yang dia lakukan. Nanti pas jam makan baru gabung nongol gitu kan. Nah, saya rasa ini orang-orang tua yang memang melakukan hal itu, Anda harus mulai terbuka pikirannya. Dengan tidak melibatkan anak kita untuk hal-hal yang sifatnya rohani ini, yang yang akan menanggung akibatnya bukan siapa-siapa, ya kita sendiri gitu. Bagaimana anak-anak kita bertumbuh tanpa memiliki satu nilai takut kepada Tuhan. Nah, ini kan berbahaya juga gitu. Karena mungkin gini, Bro. Semakin canggihnya zaman, semakin canggih juga iblis itu. Betul. Jadi kalau lucu nggak enak juga kita bilang. Dan yang membuat miris juga sebagai orang tua nggak sadar sampai ke situ. Yang penting anaknya dilihat gembira, senang. Jadi ya udahlah, anak saya nggak apa-apa kok di dalam kamar. Karena kan sekarang anak-anak muda itu saya perhatikan gini, mereka lebih suka menyendiri di satu ruangan dengan handphonenya daripada dia ikut rame-rame. Gitu ya. Salah satunya ke gereja. Iya. Nah, memang ini juga jadi sebuah tantangan juga untuk anak-anak muda yang dengerin ini, yang masih giat untuk pelayanan menjangkau anak muda. Lihat sekeliling teman-teman ya. Lihat sekeliling teman-teman, tetangga mungkin, masihkah dia ikut ibadah yang tadi gitu ya. Karena memang ya kita juga harus sadari juga bahwa zaman semakin canggih, ibadah tetap seperti itu. Itu mungkin yang membuat juga kali ya. Betul. Nah, salah satu memang pemicunya itu adalah
kita juga harus sadar kenapa anak-anak muda kita itu sudah mulai tidak tertarik ke gereja atau hal-hal yang rohani, karena memang gereja tidak mengakomodir anak-anak muda itu sesuai dengan zamannya. Nah, itu juga menjadi kesulitan kita gitu, di mana gereja-gereja tidak mengakomodir anak-anak muda itu sesuai dengan minatnya gitu, atau sesuai dengan zamannya mereka gitu. Nah, gereja tetap dengan kekakuannya gitu, konsep yang itu seperti firman Tuhan yang sudah baku dan tidak bisa diotak-atik lagi gitu kan. Nah, itu yang anak-anak muda lihat gitu. Sedangkan dunia di luar itu menawarkan setiap jam itu ada hal yang baru gitu, ada yang hal berbeda gitu. Sedangkan gereja tidak mengakomodir itu gitu. Gereja tetap bertahan dengan satu konsep yang sudah, ya mohon maaf, sudah jadul ya gitu, sudah jadul dan dipaksakan untuk tetap relevan di anak muda di zaman sekarang gitu. Nah, ini juga sesuatu yang perlu kita antisipasi bersama gitu. Nah, yang kedua juga, ada beberapa gereja juga yang memang mengakomodir itu gitu, tapi ada tantangan yang lain juga gitu. Banyak juga sekarang gereja itu dilihat oleh anak-anak muda, di mana anak-anak muda itu hanya dijadikan jadi objek aja, jadi objek sebuah pelayanan. Nah, ini juga anak-anak muda itu lihat, karena kita harus juga paham bahwa anak-anak muda kita itu sudah cerdas. Betul. Mereka tidak bisa kita manipulasi lagi gitu dengan bahasa bahwa ini adalah firman Tuhan, ini adalah hamba Tuhan. Mereka oke, mereka hormati itu gitu, tetapi mereka juga punya pengertian sendiri gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi juga. Janganlah juga kita menjadikan anak muda itu menjadi sebuah objek pelayanan saja gitu. Ada orang-orang yang memang beberapa gereja dan banyak gereja juga khususnya di Jakarta ini yang jemaat itu hanya dijadikan sebagai objek saja gitu. Nah, jangan dipikir bahwa mereka nggak tahu, mereka tahu gitu. Mereka tahu itu, dan ketika itu numpuk-numpuk, lama-lama mereka berpikir sama aja semua gereja ini gitu kan. Mendingan nggak usah gitu. Nah, ini juga harus kita antisipasi bersama. Ini jadi tantangan juga ya. Dan memang saya perhatikan anak muda sekarang itu selain mereka memang nggak mau diproses, memang lebih banyak mengkritik. Betul. Lebih banyak mengkritik karena hampir di berbagai bidang itu anak muda itu menonjol memang. Gitu. Tapi ketika ada kritikan gitu ya, mereka udah langsung balik badan betul. Dan memang sebagai yang punya hati untuk anak-anak muda, ini tantangan kita semua betul. supaya anak-anak muda saat ini bisa menjadi anak-anak muda yang dipakai Tuhan untuk nanti memenangkan generasi untuk menuju Indonesia emas itu. Gimana kira-kira? Betul. Oke. Nah, terakhir bro, ketika anak muda ini sudah jemu lah ya untuk ke gereja atau ikutin ibadah, apa sih masukan untuk bro bagi anak-anak muda kita yang saat ini mungkin sedang dengar via YouTube kita gitu ya? Apa yang bro minta untuk mereka supaya mereka kembali lagi tertarik untuk ikutin yang namanya spiritual yang tadi? Ya, jangan jadikan anak muda itu sebagai objek, tapi jadikan mereka sebagai subjek gitu. Artinya bawa mereka untuk menjadi bagian di dalamnya gitu. Bukan sebagai objek saja gitu, tetapi bawa mereka untuk tuntun mereka untuk bersama-sama untuk menjadi bagian di dalamnya gitu. Saya percaya ketika kita melibatkan anak-anak muda itu untuk terlibat gitu, saya juga percaya bahwa kuasa Tuhan itu bekerja ya gitu. Kemanusiaan kita terbatas gitu, tapi ketika kita mulai bawa mereka, saya percaya bahwa
Tuhan akan secara khusus ya untuk touch mereka satu persatu gitu, sehingga mereka mengalami satu pengenalan pribadi bersama dengan Tuhan gitu. Saya rasa itu adalah menjadi satu titik nanti di mana mereka mengambil keputusan untuk ikut Tuhan karena memang mereka mengalami pengenalan pribadi langsung dengan Tuhan gitu. Dan itulah proses itu. Itulah proses itu. Selama orang itu tidak mengalami langsung, ya susah kita bisa tarik mereka karena mereka akan berpikir bahwa ini hanya istilah zaman sekarang omong-omong doang gitu kan. Tapi kalau mereka secara pribadi mengalami Tuhan, saya percaya ketika ada orang yang sudah mengalami secara pribadi bersama dengan Tuhan, apapun dilakukannya untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Oke, pemirsa Yayasan Jangkar Kehidupan, itu obrolan kami tentang bagaimana anak muda itu saat ini harus terus ikut proses. Jangan kritik melulu, tapi harus ikut proses dan dapatkan nilai-nilai itu, supaya nilai-nilai itulah yang membuat engkau nanti bisa bertahan di dalam begitu banyaknya pencobaan, dinamika kehidupan ini. Khusus anak-anak muda Kristen, jangan pernah tinggalkan ibadahmu gitu ya, peribadatan, karena itu salah satu yang Tuhan minta dari kita. Itu saja, terima kasih untuk Bro Pariama. Terima kasih, Bro. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Yap.